Assalamualaikum, selamat datang di channel D2YT. Di mana channel yang akan selalu membahas alur cerita film yang apik tentunya. Pada video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Now You See Me. Film ini disutradarai Louis Leterrier. Ini berkisah tentang 4 pesulap yang menjadi perampok bank. Kisah dimulai dari seorang misterius yang merekrut 4 pesulap, yaitu Daniel yang ahli bermain kartu, Henley mahir dalam permainan berbahaya, Jack mahir dalam kecepatan tangan, dan Merit mahir dalam hipnosis. Kelompok mereka dinamai dengan Four Horsemen alias 4 penunggang kuda. Kelompok ini melakukan misi tertentu yang sudah direncanakan dengan detail selama setahun oleh perekrut misterius tersebut. Pertunjukan pertama mereka dilakukan di Las Vegas. Merritt McKinney, Jack Wilder, Henley Reeves, Daniel Atlas, yang disponsori Arthur Tressler, sang pemilik perusahaan asuransi. Seperti pertunjukan sulap pada biasanya, pertunjukan diawali dengan memanggil seseorang penonton secara acak dan jatuh pada seorang laki-laki dari Perancis. Laki-laki ini adalah pemilik bank di Perancis. Setelah naik ke atas panggung, kepala pria itu dipasangkan sebuah helm teleporter, yang dapat mengirim orang itu ke dalam brankas bank di Perancis. Setelah orang itu diteleport ke dalam brankas bank di Perancis, orang Perancis itu disuruh menaruh kartu yang sudah ditanda tangani olehnya ke atas tumpukan uang tersebut. Hal ini sebagai bukti bahwa orang tersebut benar-benar pernah datang ke dalam brankas bank Perancis tersebut. Now, on the side of your helmet, Paris to Las Vegas. Okay, good. Now you can press it. Setelah itu uang mulai berterbangan. Uang yang berada dalam brankas mulai diteleport ke Las Vegas. Tepatnya diteleport ke panggung pertunjukan sulap tersebut. Sampai uang yang berada dalam brankas bank itu habis, dan hanya tersisa kartu yang sudah ditanda tangani. Sontak hal itu membuat heboh seluruh kepolisian di Las Vegas juga Perancis. Untuk itu Dylan yang seorang polisi di Las Vegas ditugaskan untuk menangkap 4 penunggang kuda alias Four Horsemen. Tak ketinggalan Prancis juga mengirimkan seorang Interpol yang bernama Alma, untuk menyelidiki kasus pencurian tersebut. Polisi Las Vegas pun mulai menangkap 4 penunggang kuda dan menginterogasi mereka satu persatu. Tapi sayangnya tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka. 4 penunggang kuda akhirnya dilepaskan. Polisi dibuat kebingungan antara percaya dan tidak. Pasalnya mana mungkin uang yang berada di bank Prancis itu dicuri dari Las Vegas melalui teleport pada waktu yang bersamaan. Karena kebingungan mereka mendatangi pria yang bernama Tadeus, yang mana Tadeus adalah pria yang suka membongkar trik-trik sulap, dan menjualnya secara online. Dylan dan Alma mulai menanyai Tadeus dan Tadeus pun menjelaskan trik yang digunakan 4 penunggang kuda, mulai dari mempengaruhi calon korban agar datang ke Las Vegas, mengukur kepala korban agar helm yang digunakan pas, cara acak memilih korban di panggung, sampai menjelaskan bagaimana alat teleport itu bekerja, yang dimana ternyata ada lubang di panggung yang mengarah ke bawah ruangan yang mirip dengan brankas yang ada di Prancis.
Dylan dan Alma pun semakin kebingungan. Jika semua itu hanya trik, bagaimana mereka mencuri uang tersebut? Thaddeus menjawab mungkin mereka mencurinya sebelum pertunjukan tersebut. Tapi polisi masih belum mendapat bukti yang kuat bahwa 4 penunggang kuda tersebut adalah pencurinya. Kemudian pertunjukan kedua dilakukan di New Orleans. Four Horsemen mengatakan kepada Arthur Tressler bahwa pertunjukan yang kedua ini akan menjadi pertunjukan yang heboh. Pertunjukan kedua dimulai dari pertunjukan kecil, mulai dari hipnotis, menghilangkan kelinci dalam box, sampai menebak saldo rekening yang dimiliki oleh setiap penonton. In an envelope. Now it's time to take those envelopes out. Josepha Hickey, That's me. your bank balance $562 as of today. That's what I got. Clemens, Frantic. Yeah, up here. Clemens, you do not have $6,500. Dina Robertson. That's me. Tidak hanya milik penonton, Four Horsemen juga menebak saldo rekening milik Arthur Tressler. Tapi tiba-tiba Merritt mengatakan bahwa jumlah saldo rekening milik Arthur Tressler dan para penonton salah. Padahal para penonton sudah mengakui bahwa jumlah saldo yang ada di rekening itu benar jumlahnya seperti tebakan Merritt di awal. Akhirnya Merritt menyuruh Jack dan para penonton untuk mengecek amplop yang bertuliskan saldo rekening mereka kembali, dengan menggunakan cahaya dari senter yang diputar-putarkan di amplop. This is weird. Dan benar saldo rekening milik Arthur berkurang. Kemudian Merritt menanyai salah satu penonton dan ternyata saldonya berubah, bertambah sesuai dengan kekurangan saldo milik Arthur. Dan salah satu penonton mengecek di m-banking miliknya, ternyata saldonya tidak hanya bertambah di amplop tapi benar-benar bertambah di rekening mereka. Arthur baru menyadari bahwa ternyata pada pertunjukan kedua ini Four Horsemen merampoknya. Dan 4 penunggang kuda mengakui bahwa mereka merampok Arthur, karena Arthur pemilik perusahaan asuransi yang tamak. You were abandoned. Setelah mendengar pengakuan 4 penunggang kuda, Dylan dan Alma langsung mengejar 4 penunggang kuda. Kejar-kejaran pun terjadi, tetapi Four Horsemen berhasil lolos. Pemburuan polisi kepada Four Horsemen masih terus berlanjut. Dan akhirnya Dylan dan Alma berhasil menemukan persembunyian dari Four Horsemen. Penggerebekan pun dilakukan di sebuah gedung apartemen. Daniel, Hasley, dan Merritt berhasil melarikan diri. Sedangkan Jack yang belum selesai melakukan pembakaran dokumen, harus terlibat perkelahian dengan polisi pada saat penggerebekan. Dan dilanjutkan dengan kejar-kejaran mobil di antara mereka, yang mengakibatkan mobil Jack terbalik dan terbakar. Good, just stay with them. Go, 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 go. Come on, you want. Leave him. Paper, do it. Let's go, let's go. Jack pun tewas karena Dylan gagal mengeluarkan Jack dari dalam mobil. Dylan hanya berhasil mengambil dokumen yang belum selesai dibakar oleh Jack.
Dylan dan Alma masih terus mengejar 3 penunggang kuda lainnya, yang akan melakukan pertunjukan ketiganya. Berbekal dokumen yang berhasil diambil dari Jack, mereka pun mengetahui rencana Four Horsemen, yaitu mereka mengincar gudang perusahaan pembuatan berangkas, yang dimana di gudang perusahaan berangkas itu, terdapat berangkas yang berisi uang. Dylan dan Alma yang mengetahui rencana tersebut mengantisipasinya. Dylan dan Alma berencana menggerebek mereka saat berangkas sampai di tempat Four Horsemen. Dylan dan Alma kaget saat mengetahui yang membuka pintu tersebut adalah Thaddeus dan asistennya. Dylan pun beranggapan bahwa Thaddeus adalah orang di balik layar dari Four Horsemen. Tapi Thaddeus beralibi bahwa dia hanya mengikuti truk itu untuk mengungkap trik Four Horsemen, dan berkata bahwa ini adalah rencana Four Horsemen untuk menjebaknya dan mengalihkan perhatian polisi, agar mengejar berangkas yang tidak berisi uang. Sementara berangkas yang berisi uang masih ada di dalam gudang, mereka hanya menutupinya dengan kaca. Dan pada saat polisi dan Interpol sibuk dengan truk ini, mereka dapat mencurinya tanpa harus dikejar polisi dan Interpol, dan yang melakukannya adalah Jack. Thaddeus menjelaskan bahwa Jack memalsukan kematiannya, agar polisi dan Interpol hanya fokus ke 3 penunggang kuda saja, dan sengaja membocorkan rencananya agar bisa mengelabui polisi dan Interpol. Pertunjukan ketiga pun sudah dimulai. Dylan dan Alma yang berusaha menghentikan dan menangkap 3 pesulap tersebut, tapi mereka sudah terlambat. Mereka melompat dari atap dan menghilang. Pada saat bersamaan mereka menghilang, uang pun tersebar. Tapi teman Dylan menyadari bahwa uang yang tersebar adalah uang palsu dengan wajah Four Horsemen. Dylan pun kembali mencurigai Thaddeus, dan menangkapnya saat Thaddeus membuka mobil Mai yang berisi uang yang dicuri. Saat Thaddeus berada di dalam penjara, Dylan mengunjunginya, dan Thaddeus menjelaskan bahwa dia dijebak, dan mencoba merekonstruksi ulang, dan akhirnya mengetahui bahwa Dylanlah pria misterius yang berada di balik layar. Namun dia masih bingung kenapa dia dijebak. Dan ternyata semua korban dari Four Horsemen memiliki kaitan dengan ayah Dylan. Pertama, bank di Perancis adalah bank yang tidak mencairkan uang ayahnya. Yang kedua, Arthur adalah pemilik perusahaan asuransi yang menolak klaim kematian ayahnya. Yang ketiga, adalah perusahaan berangkas yang tidak membuat berangkas sesuai spesifikasi yang diminta ayahnya, sehingga ayahnya mati dalam pertunjukan sulapnya. Dan yang keempat, adalah Thaddeus, orang yang membongkar trik-trik ayah Dylan, sehingga ayah Dylan nekat melakukan adegan berbahaya, mengunci dirinya dalam berangkas dan ditenggelamkan di sungai, agar tidak dipermalukan lagi oleh Thaddeus. Keempat pesulap pun bertemu di Central Park, untuk menemui pria misterius yang merekrutnya yang ternyata adalah Dylan. I did not see that coming. That was actually pretty good. So sorry for kicking your ass, really. The real magic is taking 4 strong. So welcome. Welcome to the Eye.